Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tetap kita akan terus mentuntaskan seri pembahasan mengenai ketujuh sidang jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu. Nah, kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan, khususnya mengenai sidang jemaat di dalam kitab Wahyu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan karena ketujuh sidang jemaat dalam kitab Wahyu merupakan gambaran dari sidang jemaat yang ada di akhir zaman. Supaya kami boleh berhati-hati menjadi sidang jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas untuk kali ini adalah sidang jemaat Laodikia bagian yang ketiga. Khusus untuk bagian yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai teguran Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Laodikia. Kita tahu bahwa tidak ada sama sekali pujian dari Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Laodikia. Yang ada hanya berupa teguran. Nah, teguran kepada sidang jemaat Laodikia itu terdapat dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan baik-baik bagaimana teguran Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Laodikia. Di dalam ayat yang ke-15 sampai 16, di sini dikatakan bahwa sidang jemaat Laodikia tidak dingin dan tidak panas. Sidang jemaat Laodikia ini suam-suam kuku. Nah, saudara sekalian, perkataan tidak dingin dan tidak panas, suam-suam kuku, itu menggambarkan keadaan sidang jemaat Laodikia yang menolak hal-hal yang rohani. Sidang jemaat Laodikia yang tidak menyambut hal-hal yang rohani. Dalam jemaat Laodikia tidak ada semangat dan tidak ada kegiatan melayani Tuhan. Sebuah jemaat yang suam-suam kuku sebenarnya merupakan jemaat yang dikatakan sebagai kejijikan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak suka sidang jemaat yang suam-suam. Karena dalam sidang jemaat yang suam-suam tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Dalam sidang jemaat yang suam-suam tidak ada kasih. Dalam sidang jemaat yang suam-suam tidak ada beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Dalam sidang jemaat yang suam-suam tidak ada keinginan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang menuju kebinasaan. Dalam sidang jemaat di Laodikia yang suam-suam, salib Kristus tidak dipandang penting. Mereka tidak merasa benci terhadap dosa. Menganggap bahwa orang berdosa hanya perlu dikasihani
bukan untuk diselamatkan. Nah, perkataan bahwa Tuhan Yesus lebih suka mereka menjadi dingin atau panas, tentu dikatakan di sini hati Yesus adalah cenderung agar sidang jemaat Laodikia menjadi panas. Tetapi seandainya hal itu tidak mungkin, Tuhan Yesus lebih suka sidang jemaat Laodikia menjadi dingin daripada suam-suam. Apa maksudnya? Bukan berarti Tuhan Yesus mengharapkan sidang jemaat Laodikia menjadi dingin, tidak. Daripada suam-suam, lebih baik sidang jemaat Laodikia menjadi dingin. Sebab maksudnya adalah lebih mudah menolong dan memperbaiki orang yang merasa dirinya berdosa daripada orang yang menyangka dirinya baik dan tidak merasa perlu diperbaiki dan tidak merasa perlu ditolong. Nah, itulah sebabnya maka dikatakan, karena engkau suam-suam, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, kata-kata memuntahkan engkau dari mulutku itu berarti bahwa sidang jemaat Laodikia akan ditolak oleh Kristus seperti barang yang tidak bisa dipakai lagi. Kemudian juga ada teguran dari Tuhan Yesus Kristus yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-17. Di sini dikatakan bahwa karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, di sini sidang jemaat Laodikia merasa bahwa dia tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi ada kebangunan rohani, tidak perlu lagi memperdalam ajaran Alkitab. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebenarnya sidang jemaat Laodikia ini adalah melarat. Kenapa dikatakan melarat? Karena kekayaan mereka menghalangi pertumbuhan rohani daripada mereka sendiri. Kemudian juga dikatakan keadaan sidang jemaat di Laodikia itu malang. Nah, kata malang berarti bahwa keadaan sidang jemaat di Laodikia ini sangat menyedihkan, patut dikasihani. Dan sidang jemaat Laodikia itu adalah dalam keadaan celaka, tidak menguntungkan. Kemudian juga dikatakan sidang jemaat Laodikia ini miskin. Maksudnya mereka memang kaya secara jasmani, tapi miskin secara rohani. Kemudian dikatakan juga di sini sidang jemaat Laodikia itu buta. Maksudnya sidang jemaat Laodikia tidak dapat melihat dengan terang dan tidak bisa memiliki penglihatan rohani mengenai pekerjaan Tuhan dan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan akhirnya dikatakan juga bahwa sidang jemaat di Laodikia ini telanjang. Artinya sidang jemaat Laodikia tidak memiliki kemuliaan dan keelokan sebagai mempelai Kristus. Itulah teguran dari Tuhan Yesus Kristus kepada sidang jemaat di Laodikia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan bagaimana teguran dari Tuhan Yesus Kristus kepada sidang jemaat di Laodikia ini Tuhan, biar ini juga menjadi kewaspadaan kami, supaya kami juga tidak ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.